Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini saya akan menjelaskan artikel tentang yang berjudul Revolusi Kecerdasan Buatan AI dalam Kehidupan Sehari-hari. Dalam artikel ini saya menjelaskan bahwa banyak sekali manfaat kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada bagian abstrak, Artificial Intelligence ini, hadirnya teknologi AI ini membantu banyak pengambilan keputusan guna pengembangan bisnis. Gak cuma untuk pengembangan bisnis, tapi banyak juga ya dalam meningkatkan pengambilan keputusan dalam proses pengembangan bisnis, berfokus pada sektor sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM atau SIM, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan keuangan, yaitu untuk bisnisnya. Penelitian kali ini bertujuan untuk membahas tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam meningkatkan pengambilan keputusan dalam proses pengembangan bisnis. Seperti yang ada di abstrak, di sini ada UMKM, keuangan, dan sistem informasi manajemen. Kecerdasan buatan berkontribusi pada proses otomatisasi bisnis dan pengolahan informasi di sektor UMKM, pengelola keuangan dan pengelola investasi. Penelitian ini diharapkan dan memberikan pengetahuan bagi organisasi perusahaan tentang peran teknologi kecerdasan buatan guna meningkatkan proses pengambilan keputusan. Dikutip dari Hidayat Kusumari Sophia Puspita 2024. Kata kuncinya adalah Artificial Intelligence atau disingkat AI, pengambilan keputusan bisnis. Dan ada pendahuluan. Dalam pendahuluan, Artificial Intelligence itu muncul pertama kali sejak tahun 1940-an ketika era komputer digital dimulai. Hal ini sering sistem proyek yang menyerupai proses intelektual yang khas pada manusia pada tahun 1950. Khas pada manusia. Emang namanya digitalisasi pasti ada yang namanya kecerdasan buatan atau AI. Dan udah lama sebenarnya, dan di sini dikutip dari Fatimah Rahmanita dan Raharja 2024, AI ini muncul pertama kali sejak 1940-an ketika era komputer digital dimulai. Ketika era komputer digital itu dimulai, sejak itulah juga AI diperkenalkan. Jadi AI itu bukanlah baru-baru ini, melainkan udah dari lama, karena butuh yang namanya AI itu kecerdasan buatan untuk meningkatkan proses dan juga untuk mempermudah pekerjaan suatu digitalisasi komputer. Bisa juga kalau untuk sekarang mungkin kita bisa kenal AI dengan sebutan ChatGPT atau mungkin kayak Copilot gitu-gitu, dan Humanizer atau apapun itu. Sebenarnya itu semua AI yang memudahkan kita untuk mencari sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan membuat sesuatu. Tapi pada artikel ini kita akan membahas beberapa manfaat AI untuk bisnis maupun di luar bisnis. Penciptaan kecerdasan buatan bertujuan untuk memungkinkan pemikiran logistik dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini benar. Memang bertujuan untuk memungkinkan pemikiran logistik, pengambilan keputusan yang tepat. Para ilmuwan harus dalam waktu demi waktu berubah seiring berjalannya waktu. Tentu saja ada perbedaan antara masa lalu dan masa kini. Yes, betul banget. Masa lalu mungkin AI-nya masih terlalu sedikit, masih di dalam software atau hardware, bahkan bisa jadi di dalam suatu aplikasi tertentu, aplikasi pihak ketiga mungkin bisa jadi. Jadi yang dimana yang kalian kenal mungkin kayak kamera atau kayak misalnya face tracking itu udah pakai AI. Itu yang filter atau apa itu kan pakai face tracking juga, itu namanya udah pakai AI. Sebenarnya dulu kita cuman kenalnya dengan nama filter, sebenarnya mungkin emang benar filter, tapi itu ada AI, ada unsur AI-nya. Mereka terus-menerus berusaha memperbaiki kehidupan mereka dan menemukan metode untuk membuat segalanya lebih sederhana. Ini berlaku untuk teknologi, etika, bahkan pola pikir. Oleh karena itu, banyak penelitian dilakukan memfasilitasi aktivitas manusia. Permasalahan umum yang selalu muncul di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, penggunaan sistem artificial yang kurang tepat. Nah, ini juga beberapa memang AI itu ada baiknya dan juga ada yang tidak baiknya. Dimana yang baiknya itu mungkin membantu kita untuk memudahkan suatu pekerjaan dan meningkatkan suatu proses pekerjaan.
Yang tidak baiknya sudah pasti seperti halnya yang tidak diinginkan oleh orang lain, seperti membuat mungkin AI itu bisa membuat kita menjadi malas juga. Kayak sekarang kan AI udah banyak yang seperti misalnya dia itu membuat makalah. Nah, itu AI udah bisa bikin sendiri kayak gitu. Alhasil kita sendiri jadi malas buat bikin makalah itu sendiri. Maka dari itu AI itu ada baiknya dan ada tidak baiknya. Yang baiknya kita mempermudahkan, dan yang tidak baiknya kita membuat kita menjadi malas dan membuat kita menjadi terlalu ketergantungan dengan AI. Untuk fungsi sendiri, berdasarkan fungsinya AI itu kuat, strong. Jenis AI memiliki kemampuan meniru kecerdasan manusia, spektrum tugas, bisa belajar menyelesaikan masalah. Yes, itu benar. Jadi AI ini sekarang udah bisa hampir seperti meniru kecerdasan manusia, bisa menyelesaikan masalah, bisa memiliki pemahaman secara pengetahuan yang luas. Dan ini ada AI yang lemah, dirancang melakukan tugas spesifik. Sistem rekomendasi, asisten virtual, deteksi wajah, itu AI yang lemah. Yang AI yang kuat itu yang kayak tadi, dia itu bisa menyelesaikan sebuah masalah, bisa belajar juga, dan juga bisa pemahaman pengetahuan yang luas. Yang kedua ada berdasarkan metodenya, AI simbolik yang berfokus pada pengolahan informasi menggunakan simbol dan atau aturan logika. Nah, ini mungkin pengolahan informasi lah yang menggunakan simbol atau logika. Yang kedua ada jaringan, AI jaringan saraf tiruan, model intermediasi struktur dari fungsi otak manusia, deep learning, pengenalan pola kompleks. Yang ketiga ada AI evolusioner, menggunakan algoritma evolusioner untuk menciptakan kecerdasan buatan seperti algoritma genetika. Yang terakhir ada AI fusi logik, berfokus pemodelan kesamaran dan ketidakpastian dalam data dengan mengizinkan representasi fleksibel daripada logika biner. Nah, yang ketiga ini berdasarkan tingkat kemampuannya. Reaktif, ada AI terbatas memori. Yang reaktif ini respon situasi berdasarkan pola yang berdasarkan pola yang telah diprogram sebelumnya. Kemampuan belajar atau memiliki memori. Hal yang terbatas, memanfaatkan informasi dari masa lalu membuat keputusan saat ini, tapi tidak memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Jadi tetaplah kayak AI yang model terbatas memori itu tidak belajar dari pengalaman. Jadi tetap memanfaatkan informasi dari masa lalu. AI dengan pembelajaran mesin, belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Kalau pakai mesin-mesin gitu, kita bisa kenal dengan mungkin kayak Google engine search engine gitu, kayak Google atau Wikipedia, atau mungkin Microsoft Edge gitu kan. Kalau enggak kayak Firefox, Chrome, itu bukan ininya aplikasi itu ya. Artificial intelligence banyak peran penting dalam dunia bisnis. Yep, betul banget, di dalam dunia bisnis gitu penting banget artificial intelligence sekarang. Pengambilan keputusan dan lain-lain sebagainya. Ini dikutip dari Amira Dana Sution tahun 2023. Tujuannya AI ini adalah digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi pengetahuan. Apa itu artificial intelligence atau AI? Serta menganalisis dampak penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Ardita et al. 2023. Some creative content on social media has felt the various benefit felt by the emergence of artificial intelligence based word processor technology. Ya, ini
beberapa memang untuk kreatif kontennya di luar sana, mungkin kayak untuk menanyakan sebuah konten-konten yang menarik dari AI. Untuk emergency juga bisa, jadi bisa membantu lebih banyak gitu. AI ethics. From a philosophical perspective, the different formulation of AI ethics represent an understanding of AI ethics guidelines as formulation of applied ethics. Ya, inilah ethics atau etika, mungkin etikanya AI. Theoretical model for practical application-nya, untuk model praktisi aplikasi pengaplikasiannya. Ya seperti itu. Dan perkembangan AI ini mampu memberikan terobosan-terobosan yang sangat inovatif mengikuti kondisi terkini. Google Search merupakan artificial intelligence yang paling banyak digunakan saat ini, termasuk asisten virtual. Yes, betul banget, ini Google emang AI-nya itu luar biasa banget ya. Dari dulu sebenarnya emang search engine itu kita menggunakan AI sebenarnya. Karena kalau secara manual gak mungkin lah berapa banyak orang kerja di sana. Jadi makanya menggunakan AI. Ini AI-nya diupdate setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap tahunnya mungkin mereka update AI-nya dari Google Engine, search engine-nya dari si Google ini. Wah, luar biasa banget. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyusun informasi yang telah dipublikasikan dalam literatur ilmiah. Dikutip dari Armira dan Nasution 2023. Hasil dan pembahasannya. Analisis data mengungkapkan beberapa tren pengembangan utama dalam penerapan AI di industri atau e-commerce. Salah satunya yaitu yang paling signifikan itu adalah adopsi yang meluas rekomendasi berbasis AI. Perusahaan e-commerce terkemuka seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee. Ya itu kurang lebihnya kayak gitulah. E-commerce itu udah pakai AI semua sekarang. Luar biasa banget kan. Dari mulai AI yang merancang seperti Shopee nih, contohnya mungkin kayak kita belanja, kita masukin ke keranjang, itu AI yang nyusun data-datanya, yang nyusun kode binernya, mungkin kayak gitu. Itu AI yang jalanin semua. Dan bahkan mungkin kalau kurirnya udah sampai atau apa, itu pasti diberitahu informasi lewat si aplikasi Shopee-nya tersebut, itu pakai AI juga pastinya. Dikutip dari Cui et al 2021. Kesimpulannya ini adalah, in this brief article we sought to introduce the reader to the emerging field of research AI ethics, where one of its concern is to establish the principle and values that should guide and eventually regulate the technological development of technology. Dikutip dari Korea, Oliveira dan Masman tahun 2022. Ya, kesimpulannya mungkin bisa dibilang kayak AI itu dari kajian literatur yang telah ditemukan, jika mengacu kepada tujuan peneliti ini mengenai pandangan yang komprehensif tentang penggunaan AI dalam setiap tahapan dari rangkaian kampanye pemasaran, meliputi tahapan rencana, ideasi, konsep pemasaran. Dikutip dari Nirwana, Sudar, Miatin, dan Melani tahun 2023. Daftar pustakanya bisa dilihat dari Word atau PDF yang saya kirim. Gao dan banyak lah pokoknya, di daftar pustakanya banyak banget ya. Ada sekitar 10 jurnal nasional dan juga 10 jurnal internasional. Saya bagi-bagi dalam banyak kutipan di artikel yang saya buat ini.
Oke, segitu aja kurang lebihnya dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah mungkin menonton ini. Saya Haikal Prepambudi dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Andika Hendra Mustaqim, Magister Humaniora. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.